Ketika mendengar kata Romawi kuno, apa yang langsung terlintas di kepala Anda? Kolosium yang megah? Para senator berjubah putih bersih yang sedang berdebat tentang filsafat? Atau pasukan legion yang gagah berani menaklukkan dunia? Di sekolah, kita selalu dicekoki dengan narasi bahwa bangsa Romawi adalah puncak peradaban masa lalu yang sangat maju, bersih, dan higienis berkat pemandian umum marmer mereka yang luar biasa mewah. Tapi hari ini saya akan menunjukkan kenyataan yang bisa membuat perut Anda mual. Di balik pilar-pilar marmer putih yang megah itu, tersimpan kehidupan sehari-hari yang sangat jorok, menjijikkan, dan benar-benar di luar nalar manusia modern. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar dalam beberapa menit ke depan bukanlah dongeng melainkan sejarah kelam yang nyata. Mari kita mulai perjalanan ini dari tempat yang paling intim, yaitu toilet umum Romawi kuno. Jangan bayangkan toilet modern yang tertutup dan privat. Di Roma, toilet umum adalah deretan lubang batu yang dibangun berdampingan tanpa sekat sama sekali. Orang-orang duduk bersebelahan, buang air besar sambil mengobrol tentang politik atau bisnis. Sungguh pemandangan yang aneh, tapi bagian paling mengerikan baru dimulai setelah mereka selesai. Zaman itu belum ada tisu toilet. Lalu apa yang mereka gunakan? Mereka menggunakan benda bernama xylospongium. Ini adalah sebatang kayu yang di ujungnya diikatkan spons laut alami. Sialnya, benda ini bukan milik pribadi. Fakta menjijikkan ini bukan bualan semata. Filsuf besar Romawi bernama Seneca yang muda, dalam kumpulan suratnya yang terkenal, Epistulae Morales, surat nomor 70, mendokumentasikan sebuah kisah tragis tentang seorang gladiator yang memilih bunuh diri di dalam toilet menggunakan tongkat spons ini demi menghindari pertarungan. Bayangkan saja, spons yang sama digunakan bergantian oleh ratusan bokong orang asing setiap harinya. Setelah dipakai, alat itu hanya dicelupkan ke dalam wadah berisi air garam atau cuka pekat yang sudah keruh, lalu diletakkan kembali agar digunakan oleh orang berikutnya. Bakteri, kuman, dan parasit berpindah dengan bebas. Ini bukan fasilitas sanitasi, ini adalah inkubator penyakit massal. Jika Anda merasa spons bersama itu sudah merupakan puncak kejijikan, maka bersiaplah untuk menahan napas di bagian ini. Bagi bangsa Romawi, air kencing atau urin manusia bukanlah limbah yang harus dibuang, melainkan sebuah komoditas bisnis yang sangat berharga dan berharga tinggi. Mengapa? Karena urin mengandung zat kimia bernama amonia, sebuah pembersih alami yang sangat kuat. Saking berharganya urin di zaman itu, sejarawan kuno Suetonius dalam bukunya De Vita Caesarum mencatat bahwa Kaisar Vespasianus sampai memberlakukan pajak khusus untuk pengumpulan urin dari toilet umum yang dikenal dengan nama Vectigal urinae. Urin ini dikumpulkan dalam gentong besar, lalu dibawa ke tempat pencucian pakaian yang disebut fulonika. Para pekerja di sana, yang disebut fulones, akan mencuci jubah-jubah linen putih yang megah itu dengan cara melompat dan menginjak-injak pakaian di dalam bak yang penuh dengan air kencing manusia. Tapi kegilaan amonia ini tidak berhenti di binatu. Bangsa Romawi, terutama kelas atas, menggunakan urin sebagai obat kumur dan pasta gigi harian mereka. Penyair Romawi terkenal Gaius Valerius Catullus, dalam puisinya Carmina nomor 39, dengan gamblang menyindir seorang pria bangsawan bernama Ignatius yang selalu pamer gigi putih berkilau. Catullus menulis bahwa semakin putih gigi seseorang di Roma, itu menandakan semakin banyak urin yang ia gunakan untuk berkumur setiap pagi. Bahkan, mereka rela membayar mahal untuk mengimpor urin dari Portugal karena dipercaya sebagai urin yang paling pekat di dunia. Jadi senyuman menawan para aristokrat Roma ternyata beraroma air pipis orang lain. Bergeser ke meja makan para bangsawan. Kelas elit Romawi sangat terkenal dengan pesta pora mereka yang luar biasa mewah dan rakus.
Mereka menyajikan makanan eksotis yang aneh, mulai dari lidah burung flamingo, rahim babi, hingga tikus gurun yang digoreng dengan madu dan biji popi. Bagi mereka, pesta makan adalah simbol status sosial tertinggi. Namun lambung manusia memiliki batas kapasitas. Dan para bangsawan ini memiliki solusi yang benar-benar membalikkan akal sehat. Ketika perut mereka sudah penuh sesak dan tidak mampu lagi menampung makanan, mereka tidak akan berhenti makan. Mereka akan berjalan ke sudut ruangan atau area khusus yang dikenal secara populer sebagai tempat muntah massal. Filsuf Seneca kembali mengecam kebiasaan ini dalam esainya yang berjudul De Consolatione ad Helviam. Beliau menulis sebuah kalimat sindiran yang sangat tajam bagi kaumnya sendiri. Mereka muntah agar mereka bisa makan, dan mereka makan hanya agar mereka bisa muntah kembali. Mereka dengan sengaja menggelitik tenggorokan mereka, menggunakan bulu ayam, hingga memuntahkan seluruh isi lambung ke lantai. Setelah mengosongkan perut, mereka akan membasuh wajah, kembali ke meja perjamuan dengan santai, dan melanjutkan makan lahap seolah tidak terjadi apa-apa. Gladiator adalah superstar di sirkus kemegahan. Mereka bertarung sampai mati demi hiburan penonton. Namun kekaguman bangsa Romawi terhadap para petarung ini menyeberang ke ranah takhayul medis yang sangat mengerikan. Ketika seorang gladiator tewas atau terluka parah di lantai arena Kolosseum, darahnya yang masih hangat akan langsung diburu. Penulis sekaligus naturalis kuno terkenal Pliny the Elder dalam mahakaryanya Naturalis Historia buku ke-28 bab kedua mendokumentasikan pemandangan yang mengerikan. Ia mencatat bagaimana para penderita epilepsi dan gangguan jiwa mengantre di pinggir arena untuk meminum darah segar yang mengalir langsung dari luka gladiator yang sekarat. Mereka percaya darah petarung yang perkasa mengandung energi kehidupan yang bisa menyembuhkan penyakit mereka. Tidak hanya darahnya, bahkan kotoran tubuh gladiator pun menjadi rebutan. Setelah bertarung, tubuh gladiator yang penuh keringat, minyak, daki, dan debu arena akan dikikis menggunakan alat besi bernama strigil. Kotoran menjijikkan ini kemudian ditampung di dalam botol kaca kecil dan dijual dengan harga selangit kepada para wanita bangsawan. Lendir daki dan keringat gladiator ini digunakan sebagai krim wajah dan kosmetik malam hari. Para wanita kaya ini percaya bahwa mengoleskan kotoran tubuh petarung ke wajah akan memberikan aura, kecantikan yang eksotis dan daya tarik seksual yang tak tertahankan. Sejarah memang kerap kali ditulis dengan tinta emas, menampilkan hanya bagian-bagian yang indah, megah dan mengagumkan untuk dikenang. Kekaisaran Romawi mungkin telah memberikan kita fondasi hukum modern, arsitektur beton yang jenius, dan taktik militer yang luar biasa. Namun di balik semua keagungan itu, mereka adalah manusia masa lalu yang hidup dengan standar moral dan higienitas yang akan membuat kita muntah seketika di zaman sekarang. Jadi setelah mendengar semua fakta mencengangkan ini, apakah Anda masih tertarik untuk melakukan perjalanan waktu dan mencicipi kemegahan hidup di zaman Romawi kuno? Pikirkan baik-baik sebelum Anda menjawabnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe channel ini, dan tulis di kolom komentar kebiasaan mana yang menurut Anda paling tidak masuk akal. Sampai jumpa di pembongkaran sejarah kelam berikutnya.